kemarin kita belajar firman Tuhan dan sakramen. Sakramen itu adalah tanda atau materai yang kelihatan bagi perjanjian anugerah Allah. Ya kembali, anugerah Allah, Tuhan ikat janji dengan umat, itu kan nggak kelihatan. Nah, sakramen ini kayak tanda konkretnya. Contoh ya, ini contoh yang banyak dipakai juga di buku-buku teologi, bukan buatan saya. Kalau ibu bapak itu menikah, misalnya seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, nikah itu kan ikat janji, saya akan bersama-sama dengan engkau seumur hidup saya. Dan mengaku ini di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, di hadapan negara, kan begitu ya, ikat janji. Nah, janji, komitmen saya mau selama-lamanya bersamamu, itu kan tidak kelihatan. Diucap sih, tapi nggak kelihatan tuh perasaannya, komitmennya. Coba lihat perasaan itu bagaimana, itu kan nggak kelihatan, itu abstrak. Nah, maka ada tanda untuk memeteraikan komitmen atau ikatan nikah itu, yaitu cincin kawin misalnya. Nah, orang menjadi nikah bukan karena dia beli cincin gitu ya. Jadi saya nggak bisa nih, saya mau menikah sama orang, yuk kita beli cincin gitu ya, nanti di toko tuker-tuker cincin terus jadi nikah. Enggak, bukan karena si cincin itu jadi pasangan suami istri, bukan. Ya, nikahnya diteguhkan oleh Tuhan, ya melalui gereja, tapi cincin itu sebagai tanda. Nah, begitu juga dengan sakramen yang dilakukan di dalam gereja. Baik itu perjamuan kudus maupun baptisan kudus. Dua-duanya bukan penghapus dosa, dua-duanya bukan pengganti hidup manusia, dua-duanya itu bukan yang membawa manusia dari neraka kepada surga, dari hidup lama kepada hidup baru, bukan. Itu semua dikerjakan Tuhan di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Tapi kita dikasih tanda. Nah, ini tandanya nih, bahwa Tuhan sudah melakukan itu padamu, Tuhan sudah melakukan penebusan, pengampunan, kelahiran baru. Tanda yang kelihatannya apa? Ini perjamuan kudus itu peragaan pengorbanan Kristus, dan baptisan itu tanda kelahiran baru, tanda kehidupan baru, tanda kita dimasukkan menjadi anggota kerajaan Allah. Ya, nanti kita akan lihat ini lebih dalam soal baptisan. Nah, gereja Protestan itu di dalamnya ada banyak aliran juga ya Bapak Ibu, Reform, Injili, Metodis, Anglikan, Pentakosta, itu semua gereja Protestan. Intinya kalau Protestan itu dia sangat berbeda dengan Roma Katolik ataupun Ortodoks Timur. Kira-kira begitu sederhananya ya. Nanti kita perlu STUJ yang lain untuk belajar aliran-aliran di dalam gereja. Nah, sakramen yang diterima di dalam gereja Protestan ada dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tapi kalau gereja Katolik Roma menerima 7 sakramen sampai sekarang, gitu ya. Meskipun level penerimaannya berbeda-beda. Jadi Katolik Roma itu juga nggak satu macam. Ya sama seperti Bapak Ibu kan tahu Kristen Protestan juga kan nggak satu macam, ada banyak macam begitu ya. Nah sama Katolik juga di dalamnya banyak macam begitu. Hanya kita kalau lihat dari luar kita tidak paham. Jadi kita anggap itu semua sama begitu ya. Nah tapi di dalam gereja Katolik Roma masih secara mendasar menerima, sama-sama sepakat menerima 7 sakramen. Ya, ada 5 yang lain yang ditambahkan yaitu atau dianggap sebagai sakramen, yaitu sidi, tobat, pengurapan orang sakit biasanya menjelang kematian, atau orang kalau sudah tua sekali, lalu juga perkawinan dan tabisan imam. Kenapa gereja Protestan terima yang 2, tolak yang 5? Jawabannya itu sederhana. Sebenarnya jawabannya begini. 5 yang lain, sidi, tobat, mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan, mengoleskan minyak gitu ya. Lalu pernikahan dan tabisan imam. Di dalam gereja Protestan itu dinilai sebagai momen-momen penting dalam hidup orang dan punya nilai teologis juga, punya nilai rohani juga. Ada makna rohaninya juga. Tapi bukan sakramen. Bukan sakramen. Ini cuma sesuatu yang penting. Nilainya penting. Meskipun kalau disebut penting nggak boleh cuman ya. Tetapi maksudnya begini ya, maksudnya gini, kalau kita ibadah itu kan penting ya. Tiap minggu kita ibadah hari Minggu kebaktian. Tapi kita tidak bilang kebaktian itu sakramen, kira-kira begitu. Ya. Nah kenapa? Kok gereja Protestan bilang yang 5 bukan sakramen, yang cuma 2 yang sakramen? Karena syarat sebuah sakramen itu apa? Menurut para reformator, Calvin, Luther, Zwingli, dan teman-temannya,
Sakramen itu satu, harus dimandatkan langsung oleh Kristus di dalam kitab suci. Kedua, sakramen itu harus bisa diterima oleh semua orang. Ya, tidak pakai pengecualian. Nah, kalau diberlakukan dua syarat ini terhadap yang 7, maka yang 5 akan gugur dengan sendirinya. Ya, baptisan kudus jelas Yesus perintahkan di dalam amanat agung, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Lalu perjamuan kudus juga Yesus perintahkan, lakukan ini untuk menjadi peringatan akan aku. Yesus sendiri perintahkan, begitu ya. Nah, tapi misalnya tabisan imam, nggak diperintahkan oleh Yesus. Itu berjalan sesuai kebutuhan dalam gereja mula-mula, dalam pelayanan para rasul, gitu, ya. Dan misalnya 5 yang lain tidak bisa berlaku untuk semua orang. Contoh, pernikahan. Pernikahan itu memang dimandatkan Tuhan di dalam Kejadian pasal 1, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, betul. Tetapi ada bagian-bagian Alkitab yang lain juga mencatat ada panggilan khusus untuk orang-orang yang tidak menikah. Dan itu tidak buruk gitu. Ada di Alkitab dikatakan ada orang yang tidak kawin untuk kerajaan Allah. Ada yang tidak kawin untuk kemauannya sendiri. Itu ada, jadi ada panggilan-panggilan itu. Begitu ya. Paulus suruh orang lain menikah, tapi Paulus bilang kayaknya saya sih enggak lah, kira-kira begitu. Karena dia tahu ada panggilan untuk kerajaan Allah. Jadi ada orang yang bisa nggak dapet gitu, dan itu nggak dosa kalau nggak dapet, nggak dapet terima, nggak mengikuti hal itu. Nah, tapi kalau itu dijadikan sakramen, berarti ada orang yang nggak dapet sakramen full dong. Berarti dia nggak lengkap dong dalam dirinya sakramen, kan begitu. Sehingga gereja Protestan tidak menerima yang 5 ini sebagai sakramen. Ya. Misalnya pengurapan orang sakit menjelang kematian, biasanya itu kan dianggap doa terakhir gitu ya, untuk menolong dia bisa damai menjelang saat-saat terakhir. Ya, tetapi kan nggak semua orang mengalami atau punya waktu untuk mendapatkan pelayanan itu gitu. Ada orang yang bisa mati mendadak gitu, nggak bisa, belum sempat begitu ya. Nah, apakah kalau begitu jadi dia sakramennya nggak komplit? Kan enggak. Nah, jadi gereja Protestan menerima yang paling dasar 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus, yang jelas secara eksplisit diperintahkan oleh Yesus dan itu diterima oleh semua orang. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam baptisan kudus ya. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus sudah di dalam 2 minggu yang lalu. Nanti kalau Bapak Ibu mau lihat lagi YouTube, boleh bulan depan akan ditayangkan ya. Nah, baptisan kudus, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya adalah simbol dari Injil. Simbol dari kisah Injil. Kisah Injil itu apa sih? Tuhan Allah menerima saya orang berdosa ini menjadi anaknya, menjadi bagian kerajaannya. Kok bisa menerima? Karena Yesus sudah berkorban untuk mengampuni dosa saya, untuk menebus hidup saya. Itu Injil. Nah, baptisan itu adalah simbol dari Injil, lambang gambaran dari Injil. Ya. Baptisan kudus itu menandai masuknya atau bergabungnya seseorang ke dalam komunitas orang-orang yang percaya pada Kristus. Masuknya satu orang ke dalam gereja. Terhisapnya satu orang ke dalam gereja. Maksudnya di sini gereja yang kelihatan. Jadi kalau dibaptis pasti jadi anggota, gitu ya. Dan juga gereja yang tidak kelihatan. Orang yang dibaptis itu dianggap gabung dengan tubuh Kristus di sepanjang abad dan tempat. Ya. Nah, ada beberapa dasar Alkitab tentang baptisan. Yang pertama kita melihat Yesus Kristus sendiri dibaptis menurut tradisi baptisan penyucian orang Yahudi. Nah, ini ada sejarah yang panjang. Ngomong-ngomong memang sih sebenarnya tradisi baptisan yang diterima Yesus itu tidak muncul di perjanjian lama. Sebenarnya ini munculnya di masa-masa setelah Bait Allah yang kedua, lalu masa-masa antar perjanjian ya. Kita perlu waktu panjang untuk bahas itu. Tapi intinya itu adalah tradisi penyucian. Baptisan penyucian.
Nah, saudara-saudara, pertanyaannya begini. Waktu Yesus dibaptis, dia sebenarnya adalah Tuhan. Dan Yohanes pun tahu bahwa Yesus ini Tuhan. Dia tidak layak, Yohanes tidak layak untuk membaptis Yesus. Tapi kenapa kok Yesus tetap menjalani pembaptisan itu? Nah, sebenarnya ini kisah Injil dibuka dengan sebuah kebenaran yang sangat indah. Yesus itu Allah, dia sudah suci, dia sudah kudus, dia tidak butuh disucikan dari apa-apa lagi. Tapi kenapa dia kok ikut dibaptis? Itu seperti dia menyamakan diri dengan kita. Menyamakan diri dengan orang-orang berdosa. Dan bukankah itu tujuan kedatangan Yesus ke dunia? Menjadi sama dengan saudara dan saya. Sampai akhirnya dia akan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus hidup kita. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat banyak sekali catatan, pemberitaan Injil, khotbah firman Tuhan, pemberitaan tentang karya Kristus, itu langsung diikuti oleh pertobatan dan baptisan. Ya, contoh di dalam Kisah Rasul 2, setelah Petrus berkhotbah, banyak orang bertobat lalu memberi diri baptis. Ya, lalu Kisah Para Rasul pasal 8, itu pelayanan Filipus, waktu dia mengabarkan Injil, ada orang-orang Samaria yang kemudian percaya lalu memberi diri dibaptis. Lalu Filipus ketemu sida-sida Ethiopia, baca Alkitab tidak mengerti. Lalu Filipus bilang, saya jelaskan boleh nggak? Akhirnya dijelaskan, itu cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu sida-sida itu bilang, saya percaya kepada Tuhan Yesus, di situ ada air, boleh nggak saya dibaptis? Akhirnya sida-sida Ethiopia dibaptis oleh Filipus. Dan seterusnya, Kisah Rasul 9 itu Paulus dibaptis. Waktu dia sudah dapat perjumpaan dengan Tuhan, lalu dia jadi buta beberapa hari, ya. Setelah itu dia mengenal Kristus dan dibaptis, ya. Nah, kita melihat saudara di dalam Kisah Para Rasul polanya seperti itu. Ada pemberitaan firman, ada pertobatan yang diikuti dengan baptisan. Dan hal seperti ini diteruskan terus, dilanjutkan terus sepanjang sejarah gereja mula-mula. Misalnya di dalam jemaat di Roma, di Korintus, di Kolose, di Galatia, itu Paulus itu berulang kali mengatakan jemaat itu adalah orang-orang yang sudah dibaptis di dalam Kristus. Kita buka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca sama-sama kalau sudah ketemu. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Lalu kita baca juga Kolose pasal 2. Kolose pasal 2, Bapak Ibu, kita baca ayat 11 dan 12. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Nah, saudara, ini adalah dasar Alkitab tentang baptisan, ya. Nah, ini yang menarik nih, yang agak panjang bahasan kita ya. Ada, kalau bicara soal baptisan, biasanya ada 3 hal yang menjadi perdebatan utama atau isu utama, ya. Yang pertama adalah siapa yang boleh dibaptis. Yang kedua, baptisan yang benar itu seharusnya cara apa? Bagaimana baptisan itu seharusnya dilakukan? Dan yang terakhir, apa
kuasa atau manfaat yang baptisan itu lakukan untuk orang yang dibaptisnya. Ya, untuk orang yang menerimanya. Nah, biasanya perbedaan-perbedaan pandangan gereja itu terletak di seputaran ini. Oke. Yang kita mulai satu-satu ya, Ibu Bapak. Yang pertama, siapa yang boleh dibaptis? Nah, gereja di sepanjang sejarah terbagi dua pandangan besar soal siapa yang boleh menerima baptisan. Dua pandangan besar. Yang pertama ada pandangan yang disebut paedo baptism atau baptisan anak-anak. Paedo itu dari kata paedia. Paedia itu artinya anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu yang kerja di bidang pendidikan, guru, ya itu suka dengar kata pedagogi, itu juga dari kata paedo, gogia artinya mengajar anak-anak. Jadi kata dasarnya paedo itu, paedia itu anak-anak, ya. Paedo baptism atau baptisan anak-anak, dan pandangan yang kedua adalah credo baptism. Nah, credo baptism bukan artinya baptisan dewasa, bukan, tapi artinya credo baptism itu adalah baptisan baru boleh dilakukan setelah ada pengakuan percaya dari individu yang bersangkutan. Nah, tentu saja kan pengakuan percaya itu kan yang membuat pengakuan percaya itu orang yang udah sadar, orang yang udah gede, orang yang sudah dewasa gitu. Sehingga jadilah disebut baptisan dewasa. Begitu ya. Nah, ini gereja terbagi ke dalam dua pandangan ini. Anda mau belajar dari bapak-bapak gereja pun terbagi. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, kita dukung baptisan anak-anak. Kenapa? Bapak-bapak gereja juga banyak melakukan. Iya betul. Tapi yang credo baptism juga banyak yang bapak-bapak gereja yang melakukan. Jadi mau pilih mana nih? Dukungannya ada sama-sama kuat gitu. Ya, nah kita akan lihat satu persatu definisinya ya. Yang pertama, paedo baptism sebenarnya dorongan diberikan kepada orang tua. Ya, orang tua didorong untuk menyerahkan anak-anak mereka. Anak-anak ini maksudnya bahkan kalau dalam bahasa Inggris tuh pakai kata infants. Infants tuh bayi-bayi gitu. Yang bukan anak-anak toddler yang udah sekolah, enggak, ini bayi-bayi masih kecil gitu ya. Orang tua didorong untuk menyerahkan anak-anak mereka, bahkan bayi-bayi, untuk apa? Untuk dibaptis oleh gereja, untuk dibaptiskan, mendapatkan pelayanan baptisan dari gereja. Nah, baptisan anak-anak ini punya nilai bahwa anak-anak yang lemah dan kecil itu, bayi-bayi itu disambut, diterima jadi warga kerajaan Allah yang sama. Dan mereka juga penerima covenant Tuhan, penerima perjanjian ilahi. Jadi karena Tuhan kan ikat janji kepada umatnya. Ya, Tuhan ikat janji kepada umatnya. Jadi kalau Tuhan ikat janji kepada saya, misalnya sebagai umat Tuhan, maka keturunan saya pun berada dalam perjanjian ilahi. Itu dasar argumennya untuk orang-orang yang menerima paedo baptism. Seperti apa? Seperti perjanjian lama. Waktu Tuhan Allah ikat janji dengan Abraham, memang dia ngomongnya sama Abraham kan, keturunanmu akan banyak seperti bintang, seperti pasir, ikat janji. Tapi janji itu melekat kepada keturunan-keturunan Abraham. Sampai semua keturunan-keturunan Abraham harus disunat sebagai tanda perjanjian. Nah, kira-kira konsepnya paedo baptism itu berangkat dari situ. Tuhan membuat perjanjian dengan seluruh keluarga umatnya. Kira-kira begitu. Nah, paedo baptism ini dilakukan oleh Gereja Katolik Roma, Ortodoks Timur juga melakukan, Lutheran itu Protestan ya, Anglikan juga Protestan, Metodis juga Protestan, dan juga Reform. Ya, Lutheran itu Martin Luther, Anglikan itu yang terkenal John Wesley, Metodis itu yang terkenal John Wesley, Anglikan itu Josh Whitfield dan teman-temannya, Reform itu ya John Calvin, begitu ya, Zwingli ya. Nah, kalau credo baptism itu sebenarnya begini. Kita mesti jelas dulu, credo baptism tidak punya masalah dengan anak kecil. Oke, jadi seringkali kita tuh salah konsep begini, salah konsep. Oh, kalau yang credo baptism tuh nggak suka anak kecil.
memandang anak kecil itu nakal, anak kecil itu belum bisa, anak kecil itu nggak ngerti. Bukan, bukan. Ini tidak ada masalah dengan anak kecil atau orang dewasanya gitu. Masalahnya di mana? Perbedaan mendasarnya adalah dalam doktrin gerejanya mereka, eklesiologinya mereka. Ya. Nah, orang-orang yang menganut kredo baptisme itu percayanya begini. Titik berangkatnya dari gereja itu apa sih? Gereja itu apa? Gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Yang benar-benar anggota gereja nih, anggota gereja yang sejati, yang murni, itu adalah orang percaya. Ya kan? Harusnya. Kalau orang nggak percaya, dia bisa masuk-masuk dalam gereja, tapi dia bukan anggota tubuh Kristus. Bukan anggota gereja yang tidak kelihatan gitu. Ya mungkin dia gabung-gabung di gereja yang kelihatan, tapi dia bukan anggota sejati kalau dia tidak percaya. Kan begitu. Siapa sih anggota gereja yang benar, anggota gereja yang sejati, yang sungguh-sungguh? Itu adalah orang-orang percaya. Nah, percaya itu dilihatnya dari mana? Tanda yang kelihatannya apa untuk percaya? Tanda yang kelihatannya kan baptisan. Maka gereja-gereja yang kredo baptism cuman mau membaptis orang yang sudah sungguh-sungguh secara pribadi mengaku, saya percaya Yesus. Baru mereka mau baptis. Karena mereka percaya gereja itu harus diisi oleh yang betul-betul umat Allah. Ya. Jadi gereja yang sejati terdiri dari anak-anak Allah. Karena baptisan itu sarana masuknya orang-orang ke dalam keluarga Allah, maka yang dibaptis adalah orang-orang yang sudah mengaku percaya secara pribadi. Nah, mengaku percaya itu kapan? Nah, ini berbeda-beda. Ada yang bilang umur 12, dia sudah bisa mikir dengan dewasa. Ada yang bilang umur 14. Ada yang bilang umur 17. Ada yang bilang umur 16. Ya, macam-macam gitu. Tetapi sampai kapan sih orang bisa membuat keyakinan secara sadar, saya itu betul-betul percaya Yesus. Nah, ini kan perdebatan ya. Sekarang kalau anak umur 5 tahun dia sungguh-sungguh yakin Yesus adalah juru selamat, masa kita bilang, oh kamu nggak boleh, kamu salah, kamu belum ngerti. Kan kita nggak bilang gitu, kalau dia sungguh-sungguh ya. Nah, ini di situ perdebatan. Nah, jadi pokoknya kredo baptism itu, Bapak Ibu mesti mengerti, dia tidak mempermasalahkan anak kecilnya atau orang dewasanya. Masalahnya bukan di umur ya. Masalahnya bukan di umur. Masalahnya adalah mereka hanya mau membaptis orang yang sudah sungguh-sungguh mengaku percaya. Kira-kira begitu. Nah, ini dipraktekkan oleh gereja baptis, gereja Anabaptis, Mennonite, Pentakosta, karismatik, lalu kalau di barat itu ada independent churches atau free churches, itu juga melakukan seperti ini, kredo baptism. Nah, dua-duanya punya dasar berpikir sendiri. Ya, punya dasar berpikir sendiri. Kita lihat satu-satu dari yang baptisan anak dulu ya. Dasar pandangan untuk baptisan anak itu adalah begini. Allah yang berinisiatif ikat perjanjian dengan umat. Bukan karena umat sudah kenal dia atau belum, umat tahu doktrin atau belum, umat baca Alkitab atau belum, enggak. Allah yang ikat janji. Waktu Allah pilih Abraham, apa dasarnya? Oh, Abraham setia. Enggak, belum. Abraham belum kenal Allah kok. Ya. Oh, Abraham itu rajin beri persembahan. Belum mulai. Tapi Allah pilih dulu, Allah ikat janji. Nah, jadi baptisan anak-anak juga boleh diterima. Kenapa? Karena Allah dulu berinisiatif, bukan karena usaha atau perbuatan manusia. Lalu yang kedua, tanda perjanjiannya itu, kalau di PL dalam rupa sunat, praktek sunat, nah itu yang diteruskan menjadi tanda di dalam PB itu baptisan. Ya. Nah, sunat itu kan sebenarnya tanda pengorbanan gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah digenapkan di dalam Kristus, tapi terus diteruskan di dalam perjanjian baru oleh bapak-bapak gereja dan para rasul dalam bentuk baptisan. Kalau kita lihat Kolose 2 yang tadi kita baca, itu ada kata-kata seperti ini, Ibu Bapak ya, Kolose 2 tadi ya. Dalam Kristus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Kristus kamu dikuburkan dalam baptisan
Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi baptisan dan sunat itu disamakan sebagai simbol perjanjian. Nah, kemudian orang-orang yang mengaku atau menerima baptisan anak-anak juga menekankan penerimaan Yesus terhadap anak-anak. Ya, jadi Yesus itu menerima dan menyambut bahkan memberkati anak-anak. Juga umat Allah di dalam PL kalau dirunut dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, umat Allah yang disebut umat Allah itu siapa? Apakah hanya orang dewasa? Tentu tidak ya. Umat Allah itu termasuk anak-anak juga. Makanya sering sekali kan kalau misalnya waktu panggilan bangsa Israel suruh siap-siap nanti Tuhan akan datang, itu kan dibilang ya suruh siapkan istri-istri anakmu gitu ya. Lalu juga bahkan ternak-ternak, kundik-kundik. Jadi umat itu mencakup keseluruhan. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu orang-orang yang berpandangan baptisan anak ini juga punya semacam kritik gitu kepada yang kredo baptism. Nah, kalau kredo baptism kan percayanya begini ya. Orang boleh dibaptis di umur tertentu setelah dia mengaku percaya kepada Yesus. Ya, habis itu dibaptis. Misalnya contoh umur 14, dia mengaku percaya kepada Yesus. Atau umur 16, dia mengaku percaya kepada Yesus. Dia boleh dibaptis. Nah, lalu yang baptisan anak-anak bertanya, kalau gitu, dari dia umur sebelum itu, dari dia umur 0 sampai sebelum itu, sampai sebelum 12, sebelum 14, sebelum 16, dia statusnya apa? Dia umat Allah atau bukan? Kalau dia dilahirkan di keluarga Kristen, kita pandang dia umat Allah atau bukan? Jadi ini dibilangnya ini spiritual limbo, nggak jelas gitu, ya. Nah, tapi yang credo baptism juga punya pandangan sendiri, yang baptisan pengakuan ada pandangan sendiri. Pandangannya apa? Orang-orang dengan pandangan credo baptism itu mengacu ke kisah para rasul dan melihat bahwa baptisan sejati itu baru terjadi setelah bertobatan, setelah pertobatan. Lihat apa? Lihat pola di kisah rasul tadi. Dengar firman, bertobat, memberi diri baptis. Enggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba saya mau baptis gitu. Enggak ada. Itu pemberitaan, pertobatan, lalu baptisan. Ya. Lalu baptisan dewasa ini juga menekankan aspek kematian dari hidup yang lama dan kehidupan baru. Jadi baptisan itu seperti pintu gerbang keluar dari hidup yang lama masuk kepada hidup yang baru. Ya. Dan beberapa orang yang di kelompok credo baptism ini untuk menjawab keberatan yang terakhir ini ya. Mereka bilang begini, apa statusnya ya? Jadi kalau anak-anak belum bisa mengaku sendiri, tapi mereka anak orang percaya, jadi statusnya apa? Nah, statusnya tetap umat Tuhan, kata orang-orang credo baptism. Bagaimana? Ya diserahkan kepada Tuhan, didoakan, tapi belum dibaptis. Didoakan aja gitu, didoakan bahwa anak ini akan dididik dalam jalan kebenaran, tapi belum dibaptis. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya setuju yang mana? Berapa banyak yang setuju paedo baptism, baptisan anak-anak? Berapa banyak yang setuju baptisan anak-anak? Berapa banyak yang setuju baptisan orang dewasa atau baptisan pengakuan? Ya, ada juga ya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau baptisan anak atau dewasa bukan persoalan benar atau salah. Bukan persoalan benar atau salah. Kenapa? Karena ini bukan pokok doktrin yang utama. Pokok doktrin yang utama itu apa? Pokok doktrin yang berkaitan dengan keselamatan kita, hidup kekal kita, pengenalan kita akan Yesus Kristus. Anda mengaku nggak Yesus Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia? Itu doktrin utama. Kalau Anda bilang tidak, Yesus itu cuman Allah tok, bukan manusia, itu namanya bidat. Ayo kita berperkara. Gitu ya. Anda mengaku nggak kalau Alkitab itu firman Allah? Anda mengaku nggak kalau tiada jalan keselamatan yang lain, tiada keselamatan di luar Yesus Kristus? Nah, itu pokok doktrin yang utama. Kita mengaku nggak kalau Allah yang dinyatakan kitab suci itu Allah Tritunggal? Itu doktrin utama. Ya, itu harus satu paham. Tapi kalau soal baptisan anak atau dewasa, ini bukan pokok doktrin yang utama. Kenapa?
Karena dua-duanya berangkat dari dasar teologis masing-masing, tapi dasar teologisnya penekanannya beda. Yang satu penekanan ke perjanjian Tuhan, aspek Tuhan ya, Tuhan yang membuat perjanjian, manusianya pasif. Yang satu menekankan pengakuan percaya manusia. Yang betul juga, ya manusianya aktif. Yang satu lihat dari sudut pandang Tuhan, yang satu lihat dari sudut pandang manusia. Ya kalau diperdebatkan nggak ketemu. Nah, jadi ini bukan pokok doktrin yang utama. Kita boleh ya gereja-gereja boleh berbeda dalam hal ini. Maksudnya gini, maksudnya adalah begini. Misalnya ya, maksudnya boleh berbeda itu adalah kalau Anda ketemu teman dengan pandangan yang berbeda gini, jangan dibilang sesat. Itu nggak sesat. Itu hanya berbeda saja. Gitu. Ya. Nah, gereja reform khususnya ya misalnya GKM Hosana ya. GKM Hosana itu gereja reform. Kalau gereja Injili, bahkan ada juga gereja-gereja Injili yang mengaku baptisan dewasa. Tidak membaptiskan anak-anak, menyerahkan anak-anaknya. Ada beberapa, contohnya gereja Kalam Kudus itu tidak membaptiskan anak-anak. Itu menyerahkan anak-anak lalu nanti dibaptisnya waktu dewasa gitu. Tapi kalau gereja GKM Hosana, gereja reform, apa sih bedanya reform sama Injili? Nanti kita punya sesi yang lain ya. Tapi singkatnya begini, Injili itu payung yang besar. Nah, dalam Injili ada sub-subnya. Reform, Metodis, Anglikan, itu sub-subnya. Bahkan Pentakosta juga bagi saya termasuk Injili sih. Itu Pentakosta tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau gereja reform kita menerima baptisan anak-anak. Apa dasarnya? Nah, ini bedanya gini ya. Ibu Bapak harus bedakan begini. Kalau gereja Protestan kan tadi katakan menerima berapa sakramen? 2 sakramen kan? Gereja Katolik berapa? 7. Nah, tapi kalau gereja Protestan menerima 2 sakramen, yang 5 itu kita apakan? Yang 5 itu kita apakan? Ditolak. Kita tolak. Kita bilang itu bukan sakramen. Kita tidak percaya itu sakramen. Itu cuma sesuatu yang penting dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan rohani yang boleh dilakukan, tapi itu bukan sakramen. Nah, itu tegas tuh penilaiannya, terima atau tolak gitu ya. Nah, kalau ini levelnya agak beda. Dengan saya mengatakan saya menerima baptisan anak, itu bukan berarti saya mengkondem, menghujat baptisan dewasa, bukan. Ini hanya saya tidak memilih. Itu. Jelas ya, menolak sama tidak memilih itu beda ya, degree-nya beda ya. Anda menolak tuh keras. Saya bilang itu salah. Tapi kalau tidak memilih, ya itu ada benarnya, tapi saya nggak mau aja. Bukan itu tidak sesuai dengan saya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi orang-orang reform itu menerima baptisan anak-anak dan tidak memilih baptisan dewasa. Ya. Kenapa? Dasarnya. Yang pertama adalah tentu saja karena teologi paedobaptism, teologi baptisan anak-anak, itu lebih menekankan perjanjian Tuhan. Jadi fokusnya itu Tuhan, bukan manusianya. Ya, perjanjian Tuhan berasal dari Tuhan, dimulai oleh Tuhan, diinisiasi oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dan ini adalah misteri bagi manusia. Kenapa saya dipilih? Nggak tahu. Itu anugerah. Bahkan baptisan anak-anak menunjukkan bahwa kita diterima Allah, dikasih Allah, dipilih Allah, waktu kita belum bisa apa-apa. Di dalam kelemahan, di dalam kemudaan, ya, gereja yang kelihatan, umat Allah menerima anak-anak ini sebagai bagian yang berharga. Bukan karena kamu bisa apa, bukan karena kamu jadi siapa, bukan, tapi karena kamu adalah pemberian Tuhan. Nah, kamu adalah bagian dari komunitas umat perjanjian ini. Kira-kira begitu. Lalu, kita percaya dalam iman bahwa umat kepunyaan Tuhan akan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, sesuai waktu Tuhan, cara Tuhan, dan kehendak Tuhan bagi setiap orang. Tidak harus ada satu saja momen dia terima Yesus di jam itu, tanggal itu, detik itu, enggak harus. Ada orang yang begitu ya, yang bisa catat di dalam Alkitabnya. Hari saya lahir baru, ada. Tapi ada orang juga yang nggak bisa tuh kalau ingat kapan pertama Anda terima Yesus, nggak bisa.
Yang dia tahu adalah dia dilahirkan dalam keluarga yang cinta Tuhan, dia bertumbuh dengan pengajaran firman, sampai satu titik dia yakin bahwa semua ini benar, dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi itu bertumbuhnya pelan-pelan dan bertahap. Nggak ada satu titik waktu. Bisa seperti itu. Ya. Lalu kalau yang ditakutkan adalah anak-anak itu kan belum benar-benar kenal Tuhan. Dibaptis waktu bayi, lalu nanti tiba-tiba jadi brengsek, lalu nanti tiba-tiba jadi penghujat Tuhan gitu ya, murtad, pindah agama, ternyata dia tidak sungguh-sungguh kenal Yesus. Kalau yang ditakutkan itu, bukankah itu juga bisa terjadi waktu orang dewasa dibaptis? Misalnya dia umur 22 dibaptis. Seolah-olah waktu umur 22 tuh dia yakin teguh, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku gitu. Umur 28 ketemu pacar beda agama, akhirnya pindah. Bisa nggak? Bisa aja gitu. Nah, ini dasar argumentasinya. Ya. Tapi kita tidak bilang kredo baptisme itu salah apalagi dosa, enggak. Kita cuma bilang kredo baptisme itu berbeda. Ya. Dalam hal apa? Kenapa pilih kredo baptisme? Karena penekanan terhadap anugerah Allahnya lebih besar. Penekanan terhadap perjanjian ilahi itu lebih besar. Perdebatan yang berikut, selain siapa yang boleh baptis, perdebatan yang berikut adalah gimana cara baptisnya. Nah, maksudnya gimana cara baptisnya ini adalah selam atau percik. Ya, selam atau percik. Nah, ini juga perhatikan bukan pokok doktrin yang utama, ya. Tapi memang ini perbedaan yang boleh terjadi dalam tubuh Kristus, nggak apa-apa karena ini bukan pokok doktrin yang utama. Nah, cuman banyak orang salah mengerti. Kadang hanya karena hal-hal kecil begini ributnya jadi dibesar-besarkan gitu. Nah, kita coba lihat ya. Apa sih dasar pemikiran bagi baptis selam? Apa sih dasar pemikiran bagi baptis percik? Nah, Bapak Ibu mesti ingat, ini kan baptisan ini adalah sakramen. Ya, sakramen itu sarana anugerah. Sarana anugerah itu apa? Definisinya sarana anugerah. Cara yang kelihatan untuk menggambarkan, menunjukkan, menampilkan anugerah Tuhan yang tidak kelihatan. Oke, itu ya. Cara menyimbolkan, cara menggambarkan dengan kelihatan, dengan tangible. Tangible itu apa ya? Bisa dipegang gitu ya, bisa dilakukan secara fisik gitu. Untuk sesuatu yang non fisik. Anugerah Tuhan kan non fisik, spiritual. Nah, orang-orang yang bilang baptis percik, kenapa sih kok dipercik? Itu lambang. Lambang apa? Lambang di perjanjian lama dulu itu anak domba darahnya dipercikan. Ya, kepada umat Tuhan, kepada ambang pintu gitu ya. Pemercikan gitu. Dan juga itu seperti pencurahan gitu ya, anointing, pencurahan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Nah, ini kan gambaran yang nggak kelihatan ini ya, mau ditunjukkan, diekspresikan. Nah, ini gambarannya dengan percik gitu. Selam menggambarkan apa? Ada gambarannya juga. Selam itu secara action, katanya, secara action, tindakan simbolik menggambarkan orang mati bersama Kristus. Mati atas hidupnya yang lama, kan tenggelam kan? Ya kan? Lalu dibangkitkan bersama Kristus juga dalam hidup yang baru. Mati bersama Kristus, hidup yang lama dikuburkan, dan dibangkitkan juga di dalam Kristus. Nah, mana yang benar? Simbol mana yang ada di Alkitab? Semuanya nih, dua-dua kan ada di Alkitab ya. Nah, jadi ya ini upaya manusia yang terbatas untuk mengkonkretkan misteri Tuhan yang tidak terbatas. Jadinya tidak sempurna. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dilihat kata membaptis itu apa sih? Nah, kata baptis itu bahasa Yunani. Baptizo, baptisma, baptismus itu sinonim. Artinya apa? Terjemahannya bisa macam-macam, bisa banyak. Bisa mencelupkan. Mencelupkan itu ya seperti kain ya. Itu loh, di dalam Alkitab suka ada, kalau di PL tuh ada bahasa Ibrani yang meskipun kain yang kotor begitu ya, tetapi dicelupkan begitu ya.
lalu itu menjadi putih, kira-kira begitu ya. Nah, ada gambaran mengubah sesuatu yang kotor menjadi sesuatu yang bersih, gitu ya. Nah, lalu mencuci atau washing, membersihkan, ya, menyucikan, cleansing, dan juga masuk ya, immerse. Nah, bagi beberapa orang-orang yang tafsir secara ekstrim, ada yang bilang begini, tuh, kan katanya celup kan seperti kain, jadi harus tenggelam. Kalau belum masuk ke badan, belum masuk itu belum boleh, berarti. Nah, ada yang bilang begitu. Lalu bilang ini kan immerse. Immerse itu artinya masuk gitu. Kalau dipercik, gimana masuknya? Nah, tapi kalau mengerti kata baptisan ini dalam konteks ayat-ayat Alkitab, ya konteks teologisnya, sebenarnya yang dimaksudnya mencuci itu atau membersihkan itu maksudnya apa? Dari dosa. Dan masuknya itu bukan masuk ke air, tapi masuk itu adalah masuk ke Kristus. Menyatu dengan Kristus. Nah, dalam perjanjian baru Paulus tuh konsisten pakai kata kita dibaptis di dalam Kristus, dibaptis di dalam Kristus. Maksudnya apa? Roh kita dipersatukan dengan Kristus. Bukan masalah fisiknya saja dimasukkan ke dalam air begitu ya. Nah, itu salah kaprah. Nah, baik baptisan selam maupun baptisan percik itu punya lambang teologisnya sendiri-sendiri. Masing-masing tidak utuh, ini menggambarkan upaya kita manusia yang terbatas untuk memahami anugerah Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak kelihatan. Ya. Lalu ayat-ayat yang menunjukkan ada air, nah ini biasanya kan orang yang bilang baptisan selam itu mengacunya ke, misalnya Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu sida-sida itu kan tanya sama Filipus kan, itu ada air, saya boleh baptis enggak? Kan akhirnya boleh gitu ya. Lalu diasumsikan karena masuk ke air maka ditenggelamkan, diselam gitu. Tapi sebenarnya tindakan masuk ke air atau masuk ke sungai itu di Alkitab tidak selalu atau tidak ada direct arah itu penyelaman gitu. Belum tentu dia ditenggelamin. Bisa aja kan, ini argumentasinya para sarjana biblika ya, karena kita mereka-reka konteks historis waktu itu. Dibawa ke tengah-tengah sungai, tapi sama-sama berdiri. Ya, misalnya Yohanes Pembaptis dengan Yesus, berdiri di tengah sungai, lalu airnya diambil, lalu dipercikan di kepalanya misalnya. Bisa kan begitu? Bisa aja. Ya belum tentu itu masuk ke air itu pasti diselam kan, ditenggelamkan kan belum tentu gitu. Nah, ini yang memang agak susah kalau perdebatan begini ya, karena kita tidak melihat bentuk historisnya pada waktu itu. Ya. Tapi yang mau saya tekankan apa? Soal baptisan percik atau selam itu adalah pokok doktrin yang sekunder. Tidak perlu diperdebatkan dan tidak mengganggu esensi atau inti berita Injil Kristus. Sejauh gereja itu melakukan baptisan yang benar. Baptisan yang benar itu gimana? Baptisan yang benar yang eksplisit disuruh di dalam Alkitab ya dan jelas dinyatakan dalam kitab suci itu adalah baptisan dalam nama Allah Tritunggal. Yesus sendiri yang perintahkan ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tritunggal dan menggunakan air. Itu memang jelas. Yesus dibaptis dengan air, juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Tidak ada media baptisan yang lain dalam Alkitab. Nggak ada. Dibaptis api, nggak ada. Dibaptis bendera, dibaptis daun palem, nggak ada. Baptis itu cuma dengan air, namanya baptis. Ya. Nah, jadi sejauh orang itu dibaptis dalam nama Allah Tritunggal dan menggunakan air, kita terima baptisannya. Itu baptisan yang sah. Tidak usah dibaptis ulang. Termasuk contoh ya, baptisan orang Katolik Roma. Ada orang Katolik Roma mau masuk ke gereja Reform, gereja Hosana. Apa yang akan dilakukan? Kita tidak akan menyangkali baptisannya. Karena dia waktu anak-anak misalnya dalam gereja Katolik, dibaptis dalam nama Allah Tritunggal dan dengan air. Ya udah, dia udah dibaptis. Jadi kalau pindah ke gereja Reform, yang dilakukan nanti adalah pengakuan percaya. Pengakuan percaya itu namanya CD atau konfirmasi. Ya. Itu mengaku begini. CD itu artinya saya mengaku iman yang diwariskan orang tua, iman yang diajarkan gereja, yang saya dengar dulu-dulu, itu milik saya pribadi. Sekarang itu milik saya pribadi. Saya mengaku itu milik saya pribadi. Mengaku depan publik. Itu CD pertama.
Kedua, CD itu juga berarti saya setuju sama semua pengakuan iman gereja sini. Nah, kalau Anda pindah gereja yang pengakuan imannya sama persis pengakuan imannya, tentang baptisan sama, tentang ibadah sama, tentang bahasa roh sama, tentang akhir zaman sama, semua pokok imannya sama. Yang nggak usah CD lagi, orang sama. Itu namanya pindah anggota. Ya, pindah keanggotaan. Tapi kalau kita pindah ke gereja yang pengakuan imannya agak lain. Katolik Roma dengan Reform itu lain sekali. Ya, karismatik Pentakosta dengan Reform. Yang satu mengakui karunia bahasa lidah dan nubuat masih ada. Yang satu mengaku nubuat itu adalah sudah genap dalam firman Tuhan. Maka kemampuannya nubuatnya ada, tapi karunia sudah nggak ada. Kemampuan nubuat apa? Menjelaskan firman. Itu kan beda. Nah, yang satu terima baptis Islam, yang satu terima baptis percik, itu kan beda. Tapi kita nggak bilang sesat ya, tapi beda gitu. Nah, yang dilakukan apa? Boleh CD lagi. Maksudnya apa? Saya setuju dengan pengakuan iman gereja sini. Nah, jadi baptisan itu sakramen. Baptisan itu dilakukan satu kali saja dalam sumber hidup orang percaya, nggak perlu ulang-ulang. Kalau CD, itu kita bukan sakramen. Kita bilangnya apa? Boleh bilang upacara. Boleh bilang acara. Itu bukan sakramen, itu cuman satu momen dalam liturgi. Ya, CD, orang mau CD 10 kali, 20 kali, pindah-pindah gereja terus, yang pengakuan imannya beda-beda, boleh aja, nggak apa-apa, nggak dosa juga gitu. Cuman capek aja Anda urus surat terus. Gitu. Tapi kalau baptisan, itu sekali cukup. Karena baptisan itu kan gini, penerimaan kamu masuk dalam keluarga Allah. Ya kita masuk sekali udah gitu, ngapain bilang masuk gitu kan, aneh juga masuk lagi gitu ya. Oh kemana lagi, udah masuk gitu. Nah, kira-kira demikian ya untuk baptisan selam atau baptisan percik. Apa manfaat baptisan bagi orang percaya? Apa kuasa yang terkandung dalam baptisan itu untuk orang percaya? Nah, ada beberapa kesalahpahaman, kekeliruan ya tentang baptisan. Ini keliru. Dan sebenarnya di perjamuan kudus juga ada. Waktu itu kita sudah pernah bahas ya. Ada yang keliru berpikir begini. Baptisan itu adalah momen, titik orang lahir baru itu waktu dia dibaptis. Nah, itu keliru, salah kaprah. Lahir baru itu kapan? Lahir barunya seseorang itu dikerjakan Roh Kudus di dalam hatinya. Orang yang dilahir barukan, dia baru sadar dia berdosa, dia baru terima Yesus. Bisa nggak sih kelahiran baru itu terjadinya waktu dia dibaptis? Ya bisa aja, bisa. Bisa pas di situ Roh Kudus lahir barukannya bisa gitu. Tapi bukan berarti tanda baptisan itu yang membuat dia jadi lahir baru. Ya. Kemudian ada yang bilang baptisan itu adalah momen kita terima Roh Kudus. Roh Kudus baru dicurahkan waktu orang dibaptis. Sebelum dibaptis nggak ada Roh Kudus. Nah ini keliru besar. Roh Kudus sudah ada bahkan sebelum kita dijadikan. Kalau kita umat Allah, dia ciptakan kita seturut gambar dan rupa dia. Roh Kudus sudah bekerja tuh dalam pembuahan kita, dalam kelahiran kita, dalam pertumbuhan kita, ya, dalam bagaimana kita menerima firman, bagaimana kita bertobat, itu Roh Kudus semua yang bekerja. Jadi bukan berarti Roh Kudus baru ada dalam diri orang percaya waktu kita dibaptis, enggak, salah. Termasuk ya, belum lama ini juga ada orang salah kaprah yang bilang kalau waktu murid-murid Yesus itu dipanggil oleh Yesus, diutus oleh Yesus melayani berdua-dua, mereka udah percaya Yesus belum? Menurut Bapak Ibu Saudara, mereka udah percaya Yesus belum? Waktu para murid itu dipanggil, diutus untuk melayani, ke-70 murid diutus melayani berdua-berdua, udah percaya Yesus belum? Udah Kristen belum itu? Istilah katanya. Sudah. Mereka percaya kepada Yesus. Nah, tapi ada orang salah kaprah yang bilang begini, belum, pada waktu itu mereka belum Kristen. Kenapa? Kan Roh Kudus baru dicurahkan di hari Pentakosta. Wah, kalau gitu tuh teologinya kacau balau tuh. Ya, jadi Roh Kudus sebelum Pentakosta kemana? Emang Roh Kudus nggak ada? Kalau Roh Kudus nggak ada berarti dua Allah dong. Wah, dua pribadi doang. Wah, itu bidat itu ya. Nah, enggak. Roh Kudus sudah ada dalam diri murid-murid pun. Ya, sudah ada dalam penciptaan. Waktu Yesus memberitakan firman, lalu murid-murid bisa menangkap dengan pikiran mereka yang terbatas, itu Roh Kudus ada.
Kalau argumentasinya begini, tapi kan mereka belum kuat iman. Thomas masih ragu, Petrus masih menyangkal. Waktu Pentakosta nanti semua baru kuat iman, baru jadi baik. Nah itu juga keliru, salah kaprah. Anda tahu di eh, dalam surat-surat Paulus dan juga surat-surat umum ya, bahkan Paulus sama Barnabas saja dua-dua ada Roh Kudus bisa jalan. Pelayanan buka sendiri-sendiri gereja ya. Bahkan Petrus sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dapat kesempatan kedua. Itu di salah satu surat Paulus kan masih ditegur, kamu munafik, kamu depan orang Yahudi masih mau menyenangkan mereka, kan begitu. Jadi jangan berpikir setelah ada Roh Kudus kita jadi sempurna, tidak gagal lagi. Oh kalau masih gagal tuh berarti nggak ada Roh Kudus gitu. Ya itu teologinya kurang kurang solid gitu ya. Nah, jadi kembali kalau orang dibaptis, apakah di situ Roh Kudus dicurahkan? Bukan. Roh Kudus itu sudah menyertai umat Allah bahkan sejak kekekalan. Ya, waktu kita dilahir barukan, yang melahir barukan kita siapa? Roh Kudus. Waktu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus tuh karunia Roh Kudus tuh dipenuhkan di dalam kita. Ya, bukan waktu dibaptis gitu. Ya. Jadi ada orang yang bilang ada beberapa juga ya, kalau baptisan pertama ya misalnya itu dibaptis gitu ya, tapi kalau belum bisa bahasa roh, ini gereja-gereja tertentu, baptis lagi. Jadi supaya ada second blessing gitu, pencurahan Roh Kudus yang kedua. Enggak perlu. Kita yang umat Allah itu Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita. Ya. Lalu ada yang bilang baptisan itu adalah momen waktu kita diubah Roh Kudus. Ya seperti itu ya. Tek, sekali baptis tiba-tiba berubah. Lepas rokok, lepas hutang, lepas judi gitu ya, lepas malas, lepas sombong. Wah gitu, kalau gitu enak banget ya. Enggak kayak gitu. Perjalanan rohani itu enggak dari sini langsung teng gitu kayak Yesus. Enggak, kita jatuh bangun. Itu namanya pengudusan. Bergumul dengan daging, bergumul dengan dosa, bergumul dengan dunia. Ya. Lalu ada orang yang bilang begini, baptisan mesti dilakukan sebelum orang meninggal, sebelum kematian. Biar jalannya lancar. Ada orang yang bilang begitu, termasuk perjamuan kudus. Ini udah sakit ya, seperti lemah, tidak berdaya. Kita kasih perjamuan kudus supaya apa? Supaya jalannya lancar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, perjamuan dan baptisan tidak mengubah orang dari neraka ke surga. Enggak, ya. Yang menjamin keselamatan hidup orang percaya itu siapa? Itu adalah Tuhan sendiri di dalam Kristus. Ya. Nah, baptisan itu tanda saja bahwa kamu sudah milik Tuhan. Kamu sudah anggota keluarga Allah. Lah terus kenapa kalau gitu gereja kok sering melakukan baptisan darurat? Saya pernah juga beberapa kali ikut pendeta sana melakukan baptisan darurat. Ada orang yang diinjili lagi sakit, tiba-tiba dia percaya. Tapi kita lihat nih kayaknya udah nggak akan lama, begitu kan kelihatan orang kalau sudah struggle sekali begitu ya. 2 minggu kemudian kita baptis gitu. Katanya tadi nggak berguna untuk kematiannya. Kenapa kok dibaptis darurat? Iya betul. Itu tidak ada hubungan dengan dia nanti masuk surga atau neraka, enggak. Bukan karena baptisannya. Tapi kenapa kita mau melakukan itu? Ini tindakan pastoral karena dianya masih hidup. Untuk orang ininya nih, karena dianya masih hidup. Kalau dengan dibaptis, dia menerima peneguhan. Kamu sekarang milik Kristus. Kamu sekarang umat Allah. Dia jadi tenang dalam hidup. Nah, itu kan baik gitu. Untuk hidup dia, bukan untuk mati dia. Kita yakin kalau udah percaya Yesus, mau mati sekarang, mau mati 3 hari lagi, mau mati tahun depan, udah itu nggak dibaptis ataupun dibaptis. Orang yang di sebelah salib Tuhan Yesus nggak sempat dibaptis ya, percik atau celup nggak sempat. Tapi Tuhan Yesus sempat memberikan peneguhan buat dia. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus. Kalau orang butuh peneguhan itu waktu dia hidup, kita boleh beri. Itu namanya pelayanan pastoral. Tapi nggak ada hubungan dengan dia akan masuk surga atau neraka. Ya, jelas di sini ya, Ibu Bapak ya. Ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi apa makna teologis dari baptisan? Baptisan itu adalah lambang
bahwa kita sudah terima karya Kristus yang menyelamatkan. Mulai dari Yesus mengampuni segala dosa kita, Yesus menyucikan kita, Yesus mempersatukan kita dengan dirinya di dalam kematian dan kebangkitannya, juga Yesus memberikan kita hidup yang baru. Kita sudah terima semua ini, itu tandanya. Lalu juga baptisan merupakan tanda bahwa kita dimasukkan, diinkorporasikan, di-include di dalam bagian dari gereja yang kelihatan. Baik kalau gereja yang kelihatan secara fisik dan juga gereja yang tidak kelihatan secara rohani. Kita masuk jadi anggota keluarga Allah. Itu tanda baptisan. Dan bagi orang yang dibaptisnya, baptisan itu tanda pengakuan iman di depan publik. Saya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhanku dan Juru Selamatku hari ini sampai selama-lamanya. Itu dia mengaku depan umum. Jadi, cepat atau lambat, orang itu harus dibaptis. Harus dibaptis. Nah, ada sekarang nih lagi berkembang nih, kalau orang-orang yang, kalau saudara-saudara belajar tren pelayanan misi, ada namanya DMM ya, Disciple Making Movement. Jadi misalnya menginjili ke daerah-daerah yang tinggi resiko atau yang kepercayaan lain. Menginjili tentu dengan cara tertentu, beda dengan cara yang bisa bebas gitu ya. Ini mungkin dengan cara yang lebih hati-hati, lebih halus. Lalu ketika orang itu sudah percaya Yesus, dia boleh tetap dengan kostum lamanya, cara ibadah lamanya, budaya lamanya, boleh gitu. Nah, memang ada ruang untuk itu. Nggak langsung dia itu dipindah gitu ya. Saya Kristen, ya nanti dia mati gitu ya. Siapa yang mau tanggung gitu ya. Nah, tentu perlu hikmat. Tapi yang saya tolak adalah pandangan yang mengatakan bahwa selama-lamanya begitu juga nggak apa-apa. Selama-lamanya begitu nggak apa-apa, nggak usah dibaptis nggak apa-apa. Nah itu saya tolak, nggak setuju. Tetap bagaimanapun di kitab suci juga dikatakan kalau orang menerima aku harus mengakui aku di depan publik. Nah cuman pertanyaannya kan ngakunya kapan, caranya bagaimana, itu perlu hikmah. Jadi misalnya gini, dia udah percaya boleh dibaptis 7 tahun lagi, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi tetap satu poin harus sampai pada titik saya harus mengaku di depan umum, nggak bisa terus menyembunyikan diri seperti itu, nggak bisa. Hanya untuk keamanan pribadi gitu. Tapi tentu kita punya hikmat, kita siapkan doa, jalin hubungan dengan keluarganya, siapkan tempat singgah. Nah itu juga perlu gitu, ya. Banyak pelayanan misi yang tidak hikmat juga. Sekarang juga kamu ngomong sama keluargamu, kalau enggak kamu tuh nggak sejati imanmu. Ya susah, kalau gitu pelayanan digempur. Ya iyalah, jangan salah nanti kalau ormas menyerang gereja gitu ya, kalau nggak ada hikmat juga. Ya, nah di sini perlu adanya hikmat, tapi ada ketegasan teologis juga. Oke? Jadi sampai satu titik orang percaya itu harus dibaptis, baptisan itu bukan pilihan. Meskipun baptisan tidak menyelamatkan, betul. Tapi pengakuan publik itu harus dibuat. Seperti yang beberapa waktu lalu saya contohkan. Contohnya begitu ya, suami istri menikah bukan karena cincin. Mereka nikah itu kan ikat janji karena mereka didoakan tumpah tangan pendeta, diakui depan publik dan negara, itu nikah. Ya. Kalau miskin sekali saat itu nggak bisa beli cincin begitu ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti selama-lamanya boleh gitu, tanpa surat, tanpa cincin nggak bisa, harus diurus itu juga, begitu. Ya, bukan cincin yang membuat seorang jadi nikah, tapi juga nggak bisa juga kalau pernikahan itu nggak ada tandanya, kira-kira begitu ya. Nah, bukan baptisan yang membuat orang lahir baru dan diselamatkan, bukan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan dan lahir baru pasti harus dibaptis. Nggak bisa kalau nggak mau baptis lama-lamanya, nggak bisa. Satu poin dalam hidup dia, satu titik dalam hidup dia harus mengaku imannya di depan publik. Oke? Nah kalau begitu bagaimana kita mempraktekkan baptisan? Nah karena saya dan GKI Mosana mengaku baptisan anak-anak ya. Jadi kalau ibu bapak yang percaya kredo baptism ya nggak apa-apa. Tapi harap ibu bapak juga mengerti kenapa kita punya pandangan demikian gitu. Orang tua didorong untuk membaptiskan anak-anaknya, dan kita tuh maksudnya gereja ya, menerima anak-anak sebagai bagian dari umat Allah dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Dia itu umat Allah sekarang. Dia bukan umat Allah nanti, tunggu gede baru umat Allah. Enggak, dia umat Allah sekarang loh. Kamu harus kasih dia makan dengan firman Tuhan yang sehat. Harus ajar mengenal Yesus sejak muda.
Dia bukan umat Allah nanti, dia umat Allah sekarang. Hak-hak sebagai anggota jemaat itu harus didapatnya sekarang karena dia sudah anggota jemaat. Ya, makanya kenapa pelayanan anak-anak penting. Makanya kenapa orang tua itu diperlengkapi oleh gereja supaya bisa memuridkan anak-anak dengan baik. Lalu dengan membaptiskan anak-anak, orang tua dan gereja berkomitmen di hadapan Tuhan untuk membimbing anak-anak ini mengenal Tuhan Yesus melalui firman, melalui teladan hidup, dan sarana-sarana anugerah lainnya. Perhatikan, saya tulis di sini orang tua dan gereja. Dua-dua ambil komitmen. Memang tugas atau mandat untuk memuridkan anak-anak paling besar itu Tuhan beri kepada orang tua. Ya, orang tua yang dititipkan anak. Tapi jangan lupa gereja juga punya peran, punya andil, ikut membimbing anak-anak ini ketemu Tuhan Yesus. Ya, gereja, karena apa? Karena kita mengakui baptisan dia. Karena kita sambut dia sebagai anggota jemaat. Gereja harus pikirkan bagaimana pelayanan anak-anak, pelayanan orang muda dengan serius. Tapi orang tua juga nggak boleh lepas tangan, serahkan kepada gereja. Ya, pokoknya kalau anak ini nakal, salah lause. Orang ketemu lause cuma 2 jam, 1 minggu, harap lause bisa rubah anak-anak sisa hari ketemu orang tua terus. Ya, nah, jadi harus sama-sama jalan, orang tua dan gereja. Punya janji di hadapan Tuhan, komitmen untuk mau melakukan yang terbaik, bimbing anak-anak ini di dalam kebenaran. Lalu anak-anak yang telah dibaptiskan, mereka juga punya tanggung jawab, perlu bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan menghayati dasar-dasar iman secara pribadi. Jika mereka sudah sampai kesiapan untuk nantinya mereka bilang, ya iman papa mama, iman yang diajarin itu iman saya sekarang. Nah, mereka akan menerima konfirmasi atau CD, itu peneguhan iman. Sekarang kamu mengaku depan publik, ya itu iman yang dari dulu papa mama ajarkan, gereja ajarkan, ya itu milik saya. Itu kalau anak-anak sudah siap. Nah, Bapak Ibu, saya melayani anak remaja, anak pemuda. Kadang di usia-usia remaja, SMP, SMA, justru ini proses belajar itu kadang melibatkan mempertanyakan semua yang sudah pernah kita dengar gitu. Kalau dulu kan kecil tuh terima semua bagus gitu ya. Nanti lama-lama waktu gede udah mulai bertanya-tanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, kalau anak-anak itu bertanya, berekspresi gitu, belum tentu bukan berarti mereka tuh ateis gitu. Enggak, itu namanya lagi belajar. Bagus. Ya ditolong aja untuk belajar sama-sama. Kalau kita nggak tahu gimana, ya nggak apa-apa, nggak tahu, ayo belajar sama-sama gitu. Ya, kemarin di dalam teaching week kami belajar juga tentang gereja. Beberapa anak menanyakan kepada saya pertanyaan-pertanyaan sulit, saya juga nggak bisa jawab gitu ya. Iya nggak apa-apa, ya nanti kita coba cari tahu, belajar sama-sama. Nah, belum tentu itu tandanya, kamu ateis gitu ya, saya jadi khawatir, apakah saya sudah gagal mendidik mereka? Enggak, belum tentu. Itu mungkin proses belajar. Kita perlu jadi teman, dampingi terus, bawa dalam doa. Itu yang paling penting. Nah, orang-orang non-Kristen yang mendengar Injil dan bertobat juga perlu dibina sampai siap mengikrarkan iman di depan publik. Nah, kalau orang-orang non-Kristen yang mendengar Injil waktu dewasa, mereka waktu kecil belum pernah dibaptis, ya waktu mereka siap mengikrarkan di depan publik itu mereka akan menerima baptisan, dibaptis. Ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah terima baptisan yang sah dalam nama Allah Tritunggal dengan menggunakan air, tetapi berasal dari tradisi atau ajaran gereja yang berbeda, itu kita tidak baptis ulang, tapi kita lakukan yang namanya CD. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan, baptisan adalah sakramen, tapi CD bukan. Ya, baptisan itu 1 kali, CD bisa berulang-ulang. Nah, sakramen baptisan dan upacara CD, idealnya ya Ibu Bapak, dilakukannya di dalam ibadah komunal. Kenapa? Karena ini kan pengakuan publik. Dan diterima jadi bagian keluarga Allah. Ya kapan? Ya waktu ibadah. Agak salah kaprah. Kalau gini, baptisan itu bukan di ibadah utama, bukan di ibadah minggu. Tapi misalnya contoh hari Sabtu jam 5 kita bikin ibadah khusus membaptis. Atau nanti semua orang pulang dulu. Pernah soalnya ada gereja seperti itu ya. Setelah doa berkat semua pulang dulu, yang mau dibaptis tinggal. Nanti dibaptis. Nah itu salah kaprah. Kenapa? Biasanya alasannya kenapa? Ya supaya jangan lama, kasihan yang lain nunggu. Loh, salah. Poinnya justru yang lain ini lagi nyambut kelahiran anggota baru. Ya,
Ibu bapak dan saudara-saudara kan kalau mau punya cucu keponakan misalnya, cucu keponakan loh. Cucu keponakan tuh berarti kan eh, anaknya keponakan saya gitu ya, misalnya ya. Cucunya sepupu kita. Itu bukan anak langsung, bukan cucu langsung. Saudara bisa kumpul di situ ya. Saudara buyut siapa-siapa bisa kumpul di situ. Nunggu dia lahir gitu. Ada yang bilang, lama, udah lama, nggak usah, udah pulang aja semua. Nanti lahirannya kalau semua udah pulang, kasihan. Nggak gitu ya. Nah, tapi kalau di gereja suka begitu, dibubarin orang-orang, jangan lihat baptisan gitu. Kayaknya seperti yang perlu dibaptis dia dong. Salah, itu salah. Ya, baptisan harus dilakukan di dalam ibadah minggu, idealnya disaksikan oleh seluruh anggota jemaat. Nah, kalau baptisan darurat beda lagi. Baptisan darurat itu kita ke rumahnya orang atau ke rumah sakit. Itu sama waktu Bapak Ibu kemarin ada yang tanya soal perjamuan kudus keliling ya. Itu maksudnya apa? Kalau dia secara fisik tidak bisa datang ke rumah Tuhan, kita bawa meja Tuhan ke rumah dia. Sama seperti itu. Ya, dia tidak bisa datang secara fisik, kita bawa gereja ke rumah dia. Makanya yang membaptis keliling juga atau membaptis darurat tuh nggak satu orang, harus ajak majelis, harus ajak siapa gitu supaya ada perwakilan dari tubuh Kristus. Ya. Lalu sebagai jemaat atau anggota tubuh Kristus kita mesti hadir ya Ibu Bapak. Kalau ada ibadah baptisan harus datang. Ya, jangan juga begini. Saya pernah lihat juga jemaat soalnya. Mau baptisan, keluar dulu makan gitu. Nanti kira-kira 10 menit lagi masuk lagi gitu. Jangan, ini baptisan saya harus terima keluarga baru begitu. Saya tanggung jawab juga di hadapan Tuhan menerima orang ini sebagai anggota jemaat. Lalu kita perlu menyambut saudara-saudara yang dibaptis dengan sukacita, seperti menyambut kelahiran anggota keluarga yang baru. Dalam 3 pelajaran di sini, kita melihat gereja itu satu lembaga yang Tuhan kasih otoritas untuk memelihara, bahkan juga mengenali umat-umat Allah. Ya, melalui sakramen yang dikerjakan, yaitu perjamuan kudus dan baptisan. Jadi saudara, mari lebih serius dalam hidup bergereja. Kita ke gereja bukan karena alasan-alasan sosial. Saya nggak butuh orang lain, saya butuh orang lain, saya nggak bisa sendiri. Itu mah sosial. Itu nggak usah ke gereja juga bisa. Ke restoran aja, klub, di mana gitu. Semua juga kan ketemu begitu. Ikut Zumba nih di sini, di senam tiap hari gitu ya. Bukan alasan sosial. Tapi kenapa saya ke gereja? Karena ini lembaga yang Tuhan desain untuk tubuh Kristus kelihatan di dunia. Tubuh Kristus yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Itu gereja. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengurus keanggotaan Ibu Bapak di gereja mana-mana, coba gumulkan dengan serius. Ya. Ibu Bapak perlu mengurus keanggotaan. Kenapa? Bukan karena supaya nanti saya mati ada yang layanin itu. Enggak. Percayalah, Anda mati itu tetangga pasti layanin, mungkin enggak, pasti ada. Ya. Bukan hanya itu. Tapi karena gereja itu merekognisi, mengenali ya, mana yang umat Allah, mana yang bukan itu. Nah, keterikatan saya di dalam gereja itu bentuk yang kelihatan dari iman saya yang tidak kelihatan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi silahkan Anda bergumul untuk memproses keanggotaan, dan kalau sudah menjadi anggota di satu tempat, berilah diri kita digembalakan di gereja tersebut. Ya, tentu karena banyak alasan, bisa jadi kita tuh digembalakannya oleh gereja yang lain, bukan gereja yang kita beranggota. Ya, misalnya jarak rumah, misalnya pindah kota, misalnya ajaran yang lebih memberkati, bisa, ya itu nggak apa-apa gitu. Ya, tapi bukan berarti Anda jadi putus hubungan secara penuh dengan gereja yang Anda tercatat sebagai anggota. Kalau mau begitu, saya nggak mau lagi jadi anggota sini, mau ke yang lain aja, ya urus keanggotaannya gitu, nggak apa-apa, seperti itu. Ya, semoga kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam gereja yang sudah Tuhan berikan pada kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena dari sekian banyak orang Kau memilih dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu dan menempatkan kami dalam keluarga Allah, dalam bagian tubuh Kristus, juga di dalam gereja yang kelihatan. Tolong kami untuk boleh bertumbuh mengenal Engkau di dalam gereja-Mu. Kami diberi makan oleh firman yang sehat, kami tunduk kepada pengasuhan gereja, kami tertanam dan menjadi anggota di dalam sebuah gereja, dan kami juga boleh membangun tubuh Kristus yang kelihatan ini. Tuhan, gereja-Mu punya banyak masalah di dalam dunia ini. Kami berdoa agar Engkau kepala gereja yang terus mengarahkan gereja-Mu kepada kebenaran. Karuniakanlah segala berkat dan karunia Roh Kudus, kuasa dari surga,
untuk gerejamu boleh bertahan di tengah dunia yang keras, untuk boleh bersaksi di tengah dunia yang bengkok. Lindungi gerejamu daripada si jahat, dan biarlah gerejamu Tuhan boleh membawa kemuliaan Tuhan sampai Engkau datang kembali, menegakkan kerajaan yang kekal di bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.